Itu termasuk makar. Berarti mereka melakukan makar. Karena yang dilawan mereka bukan kami tapi negara. Kami tidak mau menekan hakim, kami tidak mau menekan Mahkamah Agung seperti yang dilakukan oleh tim hukum katanya itu, ya kan? Kita dudukin Mahkamah Agung. Kita minta memecat ketua pengadilan dan sebagainya. Kita lawan, yang dilawan itu siapa? Kalau yang dilawan kan berarti hakim yang dilawan, Mahkamah Agung yang berarti kan melawan negara. Kalau itu terbukti ada mens rea dan ada perbuatan permulaan menduduki benar Mahkamah Agung, maka itu termasuk makar. Berarti mereka melakukan makar. Karena yang dilawan mereka bukan kami tapi negara. Ada dasar hukumnya yang akan saya sampaikan. Makanya dengar. Yang nanya orang hukum loh Bang ini Bang. Loh, ya, makanya pertanyaannya kan Pak kliennya Pak Al-Katiri tadi ini kan bilang ijazahnya palsu. Nah, saya tidak berangkat ke sana. Saya mengatakan bahwa penghentian penyelidikan itu ada pelanggaran. Saya berbicara apa? Tadi tanya kan, saya akan jelaskan. Lah, aturan pemeriksaan laboratorium itu diatur di Perkap. Itu Perkap nomor 10 tahun 2009. Cek. Sekarang kalau mau dicek silakan, saya tunggu. Dicek. Oke, nggak ada tuh jaksa harus mengirimkan lagi berkas ke kepolisian. Nggak ada. Kami tidak mengatakan. Jangan satu-satu Bang. Itu kita baca 75 kalimat kan begitu. Jadi jelas ya. Di situ dibilang boleh memperbaiki dan mendaftarkannya kembali ya. Dengan nomor baru dan langsung disidangkan kembali. Jadi clear sekali itu ya. Artinya nggak ada perintah bahwa dalam kondisi seperti demikian berkas harus dikembalikan ke polisi. Itu kembali sekedar opini-opini yang berkembang. Tafsir Bang Al-Katiri nggak tepat menurut Anda. Hanya opini saja menurut Anda. Itu pendapat beliau bukan kata Tapi Anda mengatakan hukum acara tidak boleh ditafsir. Itu dia. Makanya kembali lagi ini 75 bunyinya seperti itu. Tidak ada perintah mengembalikan ke penyidik. Dan tidak ada perintah untuk memperbaiki. Kedua, namanya juga kan 75 ayat 4 di dalam itu subjektif hakim untuk memerintahkan untuk memperbaiki tidak ada. Bahkan pasal 4 subjektif hakim apa Bang? Pasal itu bunyinya apa pasal 4? Iya, perbaikan kesempatan jaksa untuk memperbaiki. Siapa? Hakim meminta memperbaiki. Bukan jaksa memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Bukan. Selesai putusan dia menyatakan kepada penuntut umum diberi 2 kesempatan. Satu, mengajukan perlawanan berdasarkan pasal 260 atau melakukan perbaikan bersatu 75 ayat 4. Betul tidak? Katakan hakim menyatakan itu di sidang. Dr. Tifa kaget tiba-tiba dituntut hadir sidang tanggal 6 Agustus. Kenapa Dr. Tifa kaget? Kaget boleh saja, asalkan jangan pura-pura kaget. Hakim memang mengabulkan eksepsinya Dr. Tifa, tapi sudah jelas hakim menyebutkan bahwa dakwaan boleh direvisi oleh jaksa penuntut umum. Setelah direvisi, boleh diajukan lagi ke persidangan. Masa Tifa gitu aja nggak tahu? Atau mungkin pura-pura nggak tahu untuk menggiring opini publik? Dokter Tifa yang baik, coba ya, kamu tanya siapa pengacaramu di situ, Al-Katiri ya. Coba tanya sama Al-Katiri itu, yang langkah yang kamu lakukan itu melanggar hukum atau sudah tepat dalam hukum beracara. Mengaku senior, mengaku hebat, tapi aduh, gimana sih Al-Katiri? Saya selama ini baik sama Al-Katiri ya, saya sangat hormat. Dia cerdas, dia senior. Namun kok belakangan ini dia takut sama Tifa, takut dipecat lagi. Kan kemarin udah dipecat tuh, takut dipecat. Maka nggak mau mengarahkan kliennya. Ingat ya, Tifa itu sudah masuk pada pokok perkara, sudah dibacakan dakwaan, ya. Kemudian sudah ditanya apakah mau RJ, tidak. Itu semua tahapan. Kemudian diadakan coba untuk ngambil kesempatan untuk melakukan putusan sela. Di putusan sela dia diterima putusan selanya karena digugat dakwaan itu obskuliber, kabur, kurang cermat, kurang terang, kurang cerdas ya. Jadi makanya dakwaan itu dikembalikan, disuruh bawa dakwaan baru. Dan itu sudah terjadi. Dakwaan baru itu dengan syarat harus berkoordinasi kembali dengan pihak kepolisian, kemudian didaftarkan dengan nomor yang berbeda.
Tetapi di dalam amar putusan tidak ada dinyatakan dia bebas atau tersangkanya dihapus, tidak ada. Ingat ya, tolong garis bawahi amar putusan dari putusan sela itu, ya. Tidak dinyatakan tersangkanya bebas atau batal atau bebas murni atau apa, enggak ada. Yang dinyatakan di amar putusan dakwaannya batal demi hukum karena obskuliber, ya, yang tertuang di pasal 75 ya. Pasal 75. Nah, di situ ayat 4 kalau saya nggak salah. Nah, di situ kesempatan seperti itu untuk memperkuat supaya tidak anomali atau supaya tidak ragu-ragu ketika hakim di kemudian hari memutuskan perkara ini. Kalau sudah cerdas, kalau sudah cermat, gugatannya kan enak memutuskannya. Nah, di sini harus dipahami. Lucu nggak tuh? Orang senior Al-Kathiri, paham hukum, kok dibilang dikembalikan gugatan dakwaan. Yang dikembalikan ya bukan berkas dokumen tersangka yang dikembalikan. Ingat ya, bukan tersangkanya yang dihapus, bukan tersangkanya. Tuntutan atau gugatan itu tidak dikembalikan. Yang dikembalikan itu dakwaan dari JPU, ya, dikembalikan supaya diperbaiki. Nggak mungkin lah dipegangnya. Kalau dipegangnya itu putusannya nanti di amar putusan diserahkan, yaitu hasil dari putusan. Kalau ini kan nggak, menganggap dakwaannya diperbaiki. Nggak ada kekosongan hukum di sini. Maaf, nggak ada kekosongan hukum. Mereka salah paham. Sesuai di KUHP 102 ya. Pasal 82 ayat 1. Ya, pasal 82. Pasal 82 ayat 1 nomor 8 tahun 2025 menyatakan bahwa kalau sudah pernah membacakan dakwaannya dan walaupun dia dalam putusan sela diterima, itu tidak ada boleh diperapit, ya, tidak boleh diperapit sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Agung pasal 102 tahun 2015, bahwa kalau sudah pernah dibacakan pokok perkaranya itu perapitnya gugur, tidak bisa dia perapit. Tolonglah kita ini memicu kepada KUHP, undang-undang, aturan itu sendiri. Makanya kita minta kepada pengacara terlapor, yaitu Pak Joko, pelapor ya, pengacara pelapor yaitu korban, pengacara Pak Jokowi, tolong buat surat ke KY, Komisi Yudisial, tentang sikap hakim. Orang menyatakan pendapat, mau dia bawa massa, mau dia berekspresi, mengeluarkan pikirannya, itu dijamin oleh undang-undang. Itu juga kalau demo terhadap sesuatu hal yang menurut lu itu melanggar hak konstitusional, kamu sah-sah aja untuk melakukan aspirasi ataupun menyatakan pendapat. Karena tim relawan Jokowi maupun tim hukum Jokowi itu akan rencana melakukan aksi damai, ya, dengan 1000 lilin ataupun 1 juta lilin. Nanti kita belum tentukan jadwalnya hari apa, tapi yang pasti itu sudah dibicarakan oleh tim relawan Jokowi terkait dengan perkara yang sedang berlangsung ini. Karena kita lihat perkara Pak Jokowi sampai sekarang pokok perkaranya itu belum maju kepada pokok persidangan. Ini yang kita sesalkan, karena kan di dalam asas pidana itu ada namanya asas biaya ringan, cepat, sederhana, kan begitu. Nah, kita lihat sampai sekarang ini belum sidang-sidang nih pokok perkaranya. Sudah, Pak. Pokok perkaranya Roy Suryo Bukan kalau untuk partisipasi sendiri. datang nggak dia? Lah iya. Pertanyaannya pembacaan dakwaan udah dibacakan belum?
Belum. Ya, 2 minggu. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, masuknya pokok perkara itu ketika pembacaan dakwaan dimulai. Kalau belum pembacaan dakwaan dimulai, ya saya kira itu baru masuk ranah pokok perkara. Apalagi perkara Roy Suryo ini belum masuk juga ke pokok perkara. Masih ditunda oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, terus persoalannya mana kalau orang menyatakan pendapat ataupun melakukan aksi damai, ya, ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, itu sah secara hukum dan itu dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Emang kalau penegak hukum itu dilarang untuk demonstrasi? Saya tanya, kalau begitu kebebasan demokrasi itu sudah dibungkam dan tidak boleh orang besok bersuara. Gitu loh. Sangat disayangkan sama abang statement Yang menyayangkan siapa? Presiden sendiri. Iya, biarkan aja dia yang menyayangkan. Karena kan abang seorang ahli hukum. Iya, bilang aja menyayangkan aja dia. Kalau perlu nangis gitu. Ngapain dia nangis? Kita berhak untuk mengeluarkan pikiran, pendapat kita. Ya, kalau seumpamanya teman-teman relawan itu ingin melakukan aksi damai dengan melakukan 1000 lilin atau 1 juta lilin, itu sah-sah saja menurut hukum. Dan itu sudah dibahas kok di tim relawan Jokowi. Apabila memang tidak ada ketegasan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyidangkan pokok perkara ini, mereka akan protes melalui aksi unjuk rasa damai. Jadi sah-sah aja. Nggak ada itu yang kita karang-karang. Itu udah dibicarakan di dalam grup relawan Jokowi. Tapi kan misalkan akhirnya dipotong-potong orang netizen dengan kata didudukin atau membuduk. Iya, itu kan kalau dipotong-potong kan urusan dia. Baca dong. Makanya baca videonya itu secara utuh. Kalau ada yang potong-potong, tanya ke dia. Namanya kan pengacara Mawar itu kan selalu viral. Kalau bukan pengacara Mawar nggak viral kan gitu. Maka dari itu ya, kalau memang relawan Jokowi dalam waktu dekat ini mau melakukan unjuk rasa damai, ya, melakukan aksi damai 1 juta lilin, ya saya kira sah saja. Mau kemana mereka unjuk rasanya? Ke Komisi Yudisial, ke Bawas, ya, ke Mahkamah Agung, nggak ada persoalan. Karena institusi pemerintah maupun institusi negara, institusi penegak hukum itu memang harus dikritik. Kalau nggak siap dikritik, bukan institusi namanya. Iya kan? Anda dikritik karena Anda penyelenggara negara. Kalau begitu nggak usah jadi penyelenggara negara, nggak usah siap jadi digaji rakyat. Pertanyaannya, kalian digaji rakyat nggak? Penyelenggara negara ya digaji rakyat. Jadi berhak rakyat untuk melakukan protes ataupun aksi damai ataupun keberatan terkait dengan penyelenggaraan negara. Terutama penyelenggaraan terkait persidangan. Oh iya, Anda yang pernah lihat kan konferensi pers kemarin, para relawan Jokowi dan tim hukum Jokowi itu sangat kecewa sekali, sangat marah sekali. Itu bentuk protes yang harus diperbaiki, bukan malah menyalahkan orang yang protes. Udah terbalik-balik logika pemikiran seperti itu. Makanya kalau ada orang sangat menyayangkan sekali, ya nangis aja dia, gitu kan? Nangis dia sampai terkapar-kapar juga nggak ada masalah, gitu kan? Itu adalah hak kebebasan menyatakan pendapat dan itu adalah hak kebebasan berserikat. Bagi siapapun yang mengeluarkan pikiran, mau dia demonstrasi, unjuk rasa, ya kan, aksi damai 1000 lilin, itu sah dan itu konstitusional, gitu loh. Kita belum tahu nih, karena pembacaan dakwaan itu belum dimulai. Apalagi Tifa kemarin itu tidak hadir di dalam persidangan pembacaan dakwaan. Artinya apa? Dengan tidak hadirnya dia ini, saya melihat dia ingin melihat pra peradilannya agar diputus terlebih dahulu. Gitu loh, karena ini kan penundaannya 2 minggu juga. Apalagi dalam perkara pidana itu, pra peradilan itu harus diadili dan mendapat keputusan selama 7 hari. Harus ada putusan. Jadi kita lihat di situ aja, oke?